Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, hari ini, saat ini, saya Adi Hidayat sedang berada di Sidki Ar-Rahmah di Perak di Surabaya bersama Ustadz Muhammad Saleh, Ustadz Muzaffar, dan Masya Allah Sidki Ar-Rahmah berkhidmat untuk bisa melahirkan generasi terbaik bagi bangsa, negara Indonesia yang menguatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, keislaman, dan kebangsaan yang sangat luar biasa. Saya mengajak teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, mari kita support, mendukung setiap kegiatannya, dan ada rencana terbaik untuk bisa memindahkan tempat pusat pembelajaran ke tempat yang lebih baik lagi di Tarawas, yang insya Allah menampung seluruh siswa terbaik di Indonesia untuk diseleksi. Saat ini dari 800 orang yang mendaftar dapat diterima sesuai kapasitas 35 orang. Mudah-mudahan dengan berpindahnya ke Tarawas nanti 800 yang mendaftar, 800 yang diterima. Amin. Dan menjadi generasi terbaik untuk bangsa. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Walhamdulillah, amin. Para jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahmah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah menapaki jalan beliau. Para jamaah Allah Ta'ala, setelah libur dan vakum sekian lama, kita mulai kembali kajian kita, kajian zuhur. Materi yang diamanatkan kepada saya seperti sebelumnya adalah tentang fikih. Tapi karena sementara ini masih belum bisa rutin setiap pekan, wallahu alam sampai kapan nanti masih sebulan sekali, sehingga sifatnya masih tematik. Saya juga lupa terakhir dulu tema materinya sudah sampai kemana dan di mana. Nanti kita lihat lagi. Tapi sementara ini saya ingin menyampaikan tema, belum langsung ke tema fiqhul ahkam wal ibadatnya, fikih hukum dan ibadah. Sudah pernah kita bahas tentang fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji mungkin ya. Nanti kita bisa lihat dan kita ulang lagi. Tapi materi yang akan saya sampaikan ini juga sangat penting. Materi ini biasa saya sampaikan, juga biasa Ustaz Agung menyampaikannya itu sebelum kita memulai materi fikihnya, yaitu tentang fikul ikhtilaf, tentang bagaimana kita memahami dan menyikapi fenomena perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Ketika kita bicara tentang fikih hukum, fikih ibadah, itu pasti kita akan selalu bertemu dengan fenomena perbedaan. Tentang sholat itu mulai dari sebelum sholat, masih niatnya, sampai sesudah salam,
Itu tahap demi tahapnya ada perbedaannya semuanya di antara mazhab-mazhab yang ada. Jadi salat itu niat sepakat semuanya, rukun atau syarat salat. Tapi dalam niat itu apakah dilafalkan atau tidak, dengan ushuli atau tidak. Takbiratul ihram ijma' sepakat semuanya itu rukun, ucapan Allahu Akbarnya. Tapi dalam Allahu Akbar ada disertai dengan gerakan mengangkat kedua tangan. Itu khilafiyah. Ngangkat tangannya itu berbareng dengan ucapan Allahu Akbar atau sesudahnya atau setelahnya. Terus angkat tangan setinggi apa? Segini. Itu ada khilafnya semua. Terus setelah Allahu Akbar itu tangan di mana? Yang umum kita sedekah. Tapi mazhab kalau jenengan sempat ke Maroko, ke Libya, ke Tunis, ke Jazair yang mazhabnya Maliki, itu setelah Allahu Akbar terlepas lagi, gantung itu dua tangan, nggak sedekah. Mazhab yang umum kita ikuti Syafi'i, Hambali dan lain-lain itu sedekah. Jadi ada sedekah, ada lepas. Yang sedekah pun juga khilafiyah lagi. Di mana meletakkan ini? Di sini, di bawah pusat, nyamping dikit, itu ada semuanya. Terus baca iftitah. Yang dibaca apa? Allahu Akbar kabira. Atau ini Allahumma ba'id baini, ada. Baca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah menentukan sah tidaknya salat. Itu khilafiyah. Al-Fatihahnya sepakat. Tapi tentang bismillah itu dibaca atau tidak, khilafiyah. Lagi-lagi Maliki itu baca bismillah dalam Al-Fatihah di dalam sholat itu makruh semi haram. Dalam mazhab Syafi'i, Hambali baca Al-Fatihah di dalam sholat tanpa bismillah nggak sah sholatnya. Karena bismillah itu ayat pertama surat Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah harus lengkap. Yang baca bismillah kalau bacaannya dikeraskan, imam itu baca sama-sama harus baca bismillah, tapi bacaannya keras atau pelan. Syafi'i keras, sama seperti ayat yang lainnya. Hambali seperti yang dipraktekkan di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Nabawi, itu baca bismillah imam-imam itu, tapi tanpa dikeraskan. Khilafiyah. Terus ruku, iktidal, sujud, turun sujud itu dulu kan mana? Lutut dulu, nyentuh lantai baru tangan, atau tangan dulu baru lutut? Khilafiyah. Terus tasyahudnya, tahiyatnya yang dibaca apa? Lalu kemudian saat tahiyat itu kan ada telunjuk. Semua sepakat nunjuk, tapi nunjuknya kapan? Mulai dari at-tahiyat langsung nunjuk, atau nunjuknya mulai dari asyhadu, atau nunjuknya itu saat illallah, karena ini tanda tauhid, itu ada semuanya. Terus nunjuk itu nunjuk gini terus diem, atau digerak-gerakkan, beda-beda. Subuh kunut. Itu perbedaannya yang sangat lama sekarang. Sampai setelah salam, zikir sepakat, tapi zikirnya itu bareng, dikeraskan atau masing-masing. Itu semua. Kalau ini hanya saya bilang itu salah. Puasa ada, ini ada, semuanya ada. Nah oleh karena itu biasanya ketika kita mau belajar dulu
itu kalau belajar fikih itu karena memang rata-rata orientasinya ke mazhab. Terus mazhab itu ulama mazhab itu banyak. Satu masjid bisa jadi halaqah, ini ada halaqah fikih mazhab Hanafi, di sebelah sana halaqah fikih mazhab Maliki, di sebelah sana halaqah fikih mazhab Syafi'i, sebelah sana lagi itu halaqah fikih mazhab Hambali. Itu gampang. Jadi gitu. Udah langsung Hanafi. Jadi ulamanya banyak, halaqah taklimnya banyak. Jadi gitu, mau minta fatwa pun gitu juga. Yang mazhab Hanafi gampang nyari ulama mazhab Hanafi. Tapi sekarang kan nggak semudah itu. Kalau orang ingin yang mengikuti tarikat satu mazhab, misalnya ke sini mau konsultasi, saya mau tanya kepada Ustaz. Jadi gitu. Ya, ini ada Ustaz. Jadi misalnya, ada Ustaz Muhammad. Jadi gitu. Ustaz mau konsultasi. Ya silakan. Masalahnya dia sebelum saya nyampaikan masalah saya atau saya konsultasi, saya ingin tanya dulu. Ustaz mazhabnya. Karena yang mau tanya ini harus mazhab Syafi'i. Saya dari Saudi. Nah, ini tidak terikat dengan mazhab. Maksud saya nggak jadi. Karena katanya, oke, saya harus tanya kepada ulama mazhab ini Syafi'i. Akhirnya ketemu saya, ketemu Ustaz Agung, ketemu 3-4 ustaz orang semuanya. Sulit menemukan itu, apalagi kalau dia mazhab Hanafi. Jadi kemana-mana tidak ketemu. Jadi tidak semudah dulu. Oke, nah dari situ kemudian sering ada pertanyaan, bahkan kemarin. Jadi yang tidak paham itu, mengapa sih ada mazhab yang berbeda-beda? Jadi gitu. Ada persepsi baru, kita kemarin ngobrol gitu, ada yang bertanya, kenapa sih para ulama kok merawat perbedaan? Jadi adanya perbedaan bukan dirawat, sengaja dirawat oleh para ulama biar berbeda. Jadi gitu. Jadi yang lain mengatakan ini gara-gara mazhab ini. Jadi sehingga akhirnya banyak perbedaan. Padahal yang benar itu gara-gara ada perbedaan maka ada mazhab. Jadi bukan mazhab yang menyebabkan perbedaan. Perbedaan sudah ada sejak dulu baru muncul mazhab. Ada yang lainnya mengatakan bahwa gara-gara ta'assub mazhab, taklid mazhab, maka ada perselisihan ini. Kalau umat Islam ingin bersatu dalam perbedaan, kembali kepada Quran dan Sunnah, kita gitu. Tinggalkan mazhab itu, kembali kepada Quran dan Sunnah. Siapapun yang belajar ilmu itu pasti sepakat dengan saya. Yang mengatakan itu ya setidaknya baru mulai belajarnya, atau ada di tengah jalan, minimal pasti belum khatam. Kalau dengan kembali kepada Quran Sunnah, itu terus berarti mazhab itu perselisihan akan hilang, akan bersatu semuanya. Jadi pertama tadi itu pasti orang yang tidak berilmu yang mengatakan itu udah pasti. Yang kedua, itu secara tidak langsung ungkapan itu berisi tuduhan kepada para ulama mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Dawud al-Dhahiri, para ulama semuanya. Itu berarti seolah-olah mereka itu dituduh menjadi penyebab perselisihan mazhab dan dituduh tidak kembali ke Quran Sunnah. Ya kan? Perbedaan gara-gara mereka. Kan sama dengan gitu kan? Kalau semua kembali pada Quran Sunnah nggak ada perbedaan. Itu dahsyat. Jadi mereka adalah ulama-ulama yang setidaknya di zamannya itu paling alim. Zaman Imam Abu Hanifah nggak ada. Ibaratnya mengungguli beliau. Imam Malik pun mengakui.
Imam Malik itu adalah imamnya penduduk Madinah. Dikatakan la yufta wa malikun fil Madinah. Jadi ibaratnya tidak boleh ada yang berfatwa sampai Imam Malik ada di Madinah. Ulama itu sampai ribuan. Kalau tahu Imam Malik di Madinah gak ada yang berani berfatwa. Imam Syafi'i, dia tanya kepada Imam Ahmad saja bagaimana Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu menggabungkan. Jadi ngambil seluruh ilmunya Imam Malik. Karena beliau belajar dari Imam Malik itu sampai Imam Malik wafat. Terus beliau juga menyerap ilmunya Imam Abu Hanifah. Memang tidak langsung, karena Imam Syafi'i jelas tidak sempat ketemu Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Saat itu tahun itu Imam Abu Hanifah wafat. Jadi beliau lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Tapi beliau bertemu dengan pewaris ilmunya Imam Abu Hanifah. Tentu belajar kepada beliau. Saat beliau ke Baghdad, itu ada dua ulama besar, itu pewaris seluruh ilmunya Imam Abu Hanifah. Dan ya penjaga mazhabnya Imam Muhammad bin Hasan bin Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf. Dua-duanya sempat menjadi semacam hakim agung, qadhi qudhat itu di Baghdad. Bahkan pada saat Imam Syafi'i ke kota Baghdad, awal itu ditampung di rumahnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Ahmad kita juga tahu bagaimana ilmunya seperti itu. Terus kemudian mereka adalah ulama-ulama yang menguasai ilmu, masya Allah, ya Quran, ya hadis, ya semuanya. Yang kedua itu adalah keikhlasan. Jadi siapa yang berani mengklaim mengaku lebih ikhlas dalam mencari kebenaran daripada beliau itu? Di antara ulama-ulama sesudahnya. Jadi tidak ada jadi pengaruh hawa nafsu sama seterusnya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling luas ilmunya dan paling ikhlas mencari kebenaran. Dan menyimpulkan hukum itu tentu rujukannya Quran hadis. Tapi toh ternyata perbedaan masih terjadi di antara mereka. Imam Syafi'i itu disebutkan bahwa debat dengan ulama tidak pernah kalah. Beliau hanya kalah kalau yang debat beliau orang bodoh. Ya maksudnya ngalah. Orang bodoh kan masih bantah, padahal sudah tidak ada hujah, tidak ada alasan. Nah kalau beliau ini kan ikut bodoh juga. Ya sudah, beliau diam. Tapi kalau dengan ulama, tapi beliau itu mengatakan kalau saya sedang berargumentasi dengan siapapun itu gambaran ikhlas itu saya itu berharap mudah-mudahan Allah menampakkan kebenaran lewat mulut lawan debatnya itu. Saya ingin dari dia itu sangat ikhlas, kita semuanya tahu itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang ini untuk supaya kita bisa paham, kita perlu tahu bahwa ada faktor penyebab. Ada faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi munculnya perbedaan. Jadi itu kalau seseorang ingin menyikapi secara benar perbedaan pendapat di antara mazhab, mengapa muncul perbedaan mazhab itu kalau kita memahami faktor penyebabnya ada sangat mudah. Nih, singkat saja, ada 4 faktor penyebab utama. Jadi ada 4 faktor penyebab utama. Saya sebutkan saja, nanti kalau kita ada waktu kapan, kalau memang mau dilanjutkan bulan depan kita bisa satu. Yang pertama itu adalah faktor penyebab yang terkait dengan dalil atau hujjah. Jadi
sekali perbedaan. Dalilnya ada, kunut subuh ada hadisnya. Tentang kunut subuh ada hadisnya. Tentang sholat apa itu sholat tasbih itu hadisnya ada. Banyak masalah itu yang hadisnya ada, tapi khilafiyah. Loh kok? Apakah ulama yang memiliki hadis? Bukan. Kunut subuh itu mengapa mazhab Syafi'i menetapkannya? Karena menurut ulama hadis mazhab Syafi'i itu dalil kunut subuh itu sahih minimal hasan. Tapi ulama hadis yang lainnya selain mazhab Syafi'i itu mengatakan hadisnya dhaif. Sholat tasbih ada hadisnya. Kenapa beda? Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih minimal hasan, yang lainnya mengatakan dhaif. Dan ini tidak bisa. Tidak akan ada satu zaman di mana semua hadis itu bisa disepakati sampai hari kiamat. Pasti akan ada saja ulama yang berselisih tentang sahih dhaifnya hadis. Satu ulama itu bisa jadi kemarin mengatakan hadis ini sahih, hari ini dikaji lagi, oh enggak dhaif, besok berubah lagi sahih lagi. Itu jangan lihat. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Setelah beliau wafat, murid beliau yang sangat hormat kepada beliau mengkaji ulang, menemukan di antara hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani ternyata dhaif. Nanti murid yang mengaji lagi membenarkan Syekh Al-Albani mengatakan yang ini. Itu ilmu. Jadi gitu. Sehingga selama tidak ada kesepakatan tentang seluruh dalil hukum itu tentang sahih dhaifnya, selama fakta itu tetap ada, selamanya perbedaan masih mungkin terjadi. Yang kedua adalah faktor penyebab yang terkait dengan tafsir, implementasi. Jadi dalilnya sama-sama sahihnya, diyakini sahihnya, Quran misalnya sahih semuanya, hadisnya Bukhari Muslim disepakati sahih, tetap ada potensi perbedaan. Tidak kalah banyaknya. Bedanya apa? Beda tafsir, beda interpretasi. Jadi itu contohnya panjang kalau kita contohkan. Yang ketiga itu perbedaan terjadi karena tidak ada teks. Kalau tadi dua tadi itu ada teks dari Quran atau hadis, tapi perbedaan terjadi karena beda tafsir atau karena dalil hadis tidak disepakati kesahihannya. Nah, yang ketiga ini adalah perbedaan yang terjadi karena masalah yang diperselisihkan itu memang tidak ada teks khusus Quran atau hadis. Jadi gitu. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Untuk mengkajinya dan memutuskan hukum itu pakai dalil apa? Nah, di sini ada dalil-dalil dalam usul fikih dibahas. Selain Quran Sunnah itu ada ijma, ada qiyas, ada masalah mursalah, ada istihsan, ada satu barang, ada satu mangkablan, ada al-urf. Yang belajar usul fikih akan tahu. Ada sejumlah dalil fikih dari itu yang dijadikan dasar para ulama untuk menghukumi satu masalah yang tidak ada teks Quran Sunnahnya di sini. Memakai dalil ini, ada qiyas, ada yang pakai ini itu. Nah, masalahnya adalah bahwa tentang dalil ini diperselisihkan. Qiyas ada yang pakai dengan pakai. Kalau berpakai cara kiasnya, metode kiasnya bisa beda. Istihsan, misalnya gitu. Suatu mazhab apa? Hanafi memakai, Syafi'i enggak memakai.
itu adalah wakil, realita, kondisi real di lapangan. Masalah yang sudah ada dalilnya Quran sunnahnya itu bisa berubah dan menimbulkan perbedaan karena faktor kondisi real di lapangan. Udah contoh yang paling konkret itu yang sedang kita alami selama setahun lebih ini. Hukum sholat Jumat, hukum jamaah di masjid, hukum sholat dalilnya jelas. Ayatnya, hadirnya tidak ada perselisihan. Tapi sangat diterapkan dalam suasana pandemi. Saya Ustaz Muhammad Ustaz Agung setahun yang lalu, karena kami menjadi Dewan Syariat Masjid Al-Falah, Masjid Al-Irsyad, Masjid di sini itu, dan kita mengacu kepada para ulama sebelumnya. Berani-beraninya kita menentang ayat yang hadir, meliburkan Jumatan, menutup masjid. Bahkan waktu ingat bulan Maret, saya ingat tanggal 18 Maret 2020 yang lalu, itu kita melockdown Masjid Al-Falah. Keputusan kita ambil 1,5 jam sebelum adzan Jumat, sehingga ada jamaah yang sudah datang, jadi itu marah-marah karena masjid kita tutup, sampai ada yang teriak-teriak, ini yang nyuruh untuk masjid di PKI. Terus sampai sekarang, jadi meskipun sudah ada akhir dikit, tapi kita masih rendah. Itu menyalahi dalil nas yang merubah kondisi realita. Nah, cuma menggunakan dalil realita untuk mengubah hukum itu di sini bermacam ragam pandangan. Mayoritas ulama setuju, tapi ada saja tidak sedikit juga ulama yang lain tidak setuju. Jadi meskipun itu dipraktekkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi seperti itu. Ini contoh yang depan kita, itu contoh yang lainnya ribuan dan berubah ke aspek kehidupan. Jadi perbedaannya dilatar belakangi oleh proses pemutusan hukum yang dipengaruhi oleh kondisi situasi real dalam kehidupan. Nah, itu juga menimbulkan berbagai perbedaan. Insya Allah ini mohon maaf, itu sekedar gambaran sepintas saja tentang masalah ini. Kemudian kalau memang nanti bisa kita lanjutkan, kita bisa